Pemirsa Cahaya Pagi, bagaimana jika di sekitar Anda ada seorang wanita yang bekerja menjadi tukang kayu? Pasti rasanya cukup ganjil ya. Tapi itulah yang dirasakan oleh wanita yang satu ini. Ya, sering mendapatkan gunjingan dan juga bulian, namun tentu saja hal itulah yang membuat ia sukses menjadi seorang pebisnis kayu. Seperti apa kisahnya? Ini dia untuk Anda. Nggak ada perempuan main kayu seperti itulah. Banyaknya memang dibenturkan, lebih banyaknya sih buliannya tuh bukan dari ngebully karyanya, tapi dibenturkan dengan sosok saya yang perempuan. Perempuan bernama lengkap Sesa Susanti ini memilih menjadi tukang kayu, profesi yang biasanya dilakoni para pria. Di tangan wanita berusia 36 tahun ini, kayu disulap menjadi barang-barang yang bermanfaat. Hobi yang memang sudah terasa dari kecil itu menjadikan Sesa mudah terinspirasi begitu melihat banyak limbah kayu di kota asalnya. Dan kebetulan Kabupaten Tangerang itu punya banyak sekali limbah kayu, dan itu menginspirasi saya buat kenapa nggak kita pakai limbah kayu ini buat kreasi atau sesuatu hal yang bermanfaat gitu loh. Dengan modal Rp300.000 pinjaman dari temannya, akhirnya wanita lulusan sastra Inggris ini bertekad untuk memulai bisnis kayu setelah sempat 2 tahun menganggur. Sesa pun mendirikan toko kayu dengan nama yang mencerminkan hobi dirinya. Jadi sebenarnya sih lebih ke ngegambarin diri saya. Kalau lihat kayu tuh kayaknya nggak betah gitu. Ini bikin apa ya? Nemu kayu kadang sebatang aja, apalagi kayunya bagus, itu sayang banget buat dibuang gitu. Lebih ke ini dibikin apa ya? Jadi kayak gitu. Makanya dikasih nama Nalakta Kayu. Profesi yang dijalaninya sempat menuai pro dan kontra karena memang profesi tukang kayu selalu melekat pada kaum pria. Tidak hanya itu, Sesa pun kerap kali mendapat bulian dari beberapa orang pembelinya. Bentuk buliannya tuh, ya kalau untuk orang yang underestimate saya, kalau misalnya ada customer yang pengen order ke saya gitu, terus dia meng-underestimate karena yang bikinnya perempuan, itu pernah. Tapi banyaknya sih memang bulian dari sosial media. Contohnya, perempuan itu bagusnya tuh bikin kopi, masak gitu. Karena menjadi tukang kayu itu pekerjaan laki-laki. Ya seperti itulah contohnya. Ada yang Anda itu melawan kodrat gitu loh sebagai perempuan. Nggak ada perempuan main kayu. Namun begitu, semua itu tidak menyurutkan tekad Sesa untuk tetap berkarya pada profesi yang dianggap ganjil oleh masyarakat ini. Bahkan menjadi motivasi untuk membuktikan perempuan juga bisa memainkan perannya di dunia kerajinan kayu, tidak kalah dengan kaum pria. Memang wanita itu berbeda dengan pria, seperti yang ditegaskan Al-Quran Al-Karim. Tapi bukan berarti agama melarang wanita melakukan pekerjaan seperti tukang kayu. Selama kemampuan itu dimiliki, kenapa tidak? Maka jika tekad dan komitmen sudah ditetapkan, maka para nabi pernah memberikan contoh agar tekad itu diperjuangkan sampai maksimal. Berkat keuletannya menekuni profesi yang penuh resiko ini, Sesa pun pernah mendapatkan apresiasi kategori perempuan inspiratif dari Dinas Pemberdayaan Perempuan. Melalui kayu, kehidupan Sesa justru terbuka. Dari kayu saya bisa punya banyak teman, bisa bahkan lebih mengenal diri saya secara spiritual. Mungkin kayu itu jawaban dari doa-doa saya yang selama ini saya pengangguran dulu gitu, nggak punya kerjaan, nggak punya karya. Tapi dari kayu saya seperti terbuka gitu loh, kehidupan saya dapat kenyamanan untuk kehidupan. Karya-karyanya mendapatkan apresiasi besar dari para pelanggannya. Bahkan pesanan dari seluruh daerah di tanah air, juga luar negeri seperti Alaska, Italia hingga Jerman.
Oleh karena itulah, Sesa berharap agar masyarakat tidak melihat pekerjaan itu berdasarkan gender. Jadi please lah jangan ada diskriminasi, bahkan harusnya sih support kreativitas, karena perempuan juga punya hak gitu loh, punya hak untuk berkreasi di bidang apapun atau berkarya di bidang apapun, karena udah nggak zaman ya, udah nggak zaman lagi kita berkutat di urusan gender gitu. Karena ini memang passion saya, kayu itu adalah passion saya.